Oke, keluarga Monkey D. Gap nih, atau mungkin bisa dibilang itu mereka adalah para monster yang mengerikan. Ideologi kebebasan juga sama-sama mereka anut. Ada berbagai teori yang bertebaran nih di luar sana perihal asal-usul Gap sendiri, dan berbagai macam polemik hubungannya dengan putranya sendiri. Dalam berbagai catatan, Gap sudah mengabdikan diri sebagai angkatan laut sewaktu dirinya itu masih sangat muda. Sampai kabar kuat berembus nih, jika Gap itu juga salah satu pelopor dari organisasi yang sangat misterius saat ini dan samar-samar bernama SWORD Army. Lalu bagaimanakah kisah antara ia dengan generasi selanjutnya nih? Yang maksud kita di sini adalah Monkey D. Dragon. Dia adalah putranya yang terkenal di Santero Jagat dalam angkatan laut. Ada banyak hubungannya sangat misterius dan masih ditutupi antara silsilah generasi pertama Gap sendiri dengan generasi kedua putranya itu. Yang jelas, jika mereka itu ada kesamaan, maka ideologi kebebasanlah dan tidak suka diatur adalah kesamaannya. Kisah tentang keduanya itu bahkan sama-sama diketahui keduanya begitu menakutkan nih. Dengan kekuatan monster itu, mereka bisa menciptakan sejarah-sejarah mereka sendiri. Dan ini adalah kisah tentang keduanya, Gap serta D. Dragon. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai silsilah hubungan antara generasi pertama Gap serta generasi kedua Dragon dan orang yang sama-sama mewarisi semangat tekad di dalam diri mereka. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita di RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, silsilah Gap dan juga Dragon ini memang sangat menarik nih. Keduanya tumbuh menjadi orang yang terkenal, satunya di Angkatan Laut serta satunya lagi di Revolutionary Army. Keduanya juga memiliki nama-nama julukan masing-masing yang begitu terkenal dan populer nih. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah Gap. Nah, jika kita mengingat pula nih, komandan tempur kala itu Shirohige pertama, yaitu Marco si burung Phoenix itu, setelah terkena pukulan dari Gap, kepalanya sampai diperban ketika ia berada di dekat sang untuk pengobatan terakhir kalinya kepada kapten dan rekannya Shirohige dan juga Ace. Padahal saat itu level penyembuhan Marco ini adalah orang yang sangat baik nih. Ia terkena serangan Kizaru, Akainu, tapi bisa sembuh dengan sangat cepat. Bahkan dua orang terkuat Kaido dibuat tak berdaya melawan api birunya itu. Lalu ketika berhadapan dengan pukulan Gap nih, kepala itu diperban. Kasihan sekali si Marco. Nah, pria satu ini lahir di lautan yang dikenal sebagai Ace Blue di kerajaan Goa. Sejak usianya 22 tahun, ia bergabung angkatan laut bersama dengan Sengoku dan seluruh rekannya itu. Dan di 23 tahun nanti, ia memiliki putra yang dikenal sekarang ini sebagai Monkey D. Dragon. Inilah misteri pertama nih yang sampai sekarang belum terungkapkan pasti siapa istri dari Gap sendiri dan siapa ibu dari D. Dragon. Kisah ini berlanjut nih 38 tahun yang lalu, ketika usianya itu 40 tahunan, ada sebuah kelompok bajak laut super kuat dan legendaris itu, mereka dikenal sebagai Rocks, dimana beranggotakan Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan masih banyak lagi. Di sanalah awal mula kejadian itu bermula. Ya, meskipun nih ia tidak ingin terlalu menceritakan kejadian ini karena ia bekerja sama dengan seorang bajak laut yaitu Goldie Roger, dan insiden God Valley inilah yang membuat namanya terkenal sebagai Gap si pahlawan, karena ia telah menghancurkan kelompok superstar itu dan mengalahkan kapten terkuat mereka, Rock D. Sebek. Nah, 30 tahunan berselang lagi nih, ketika usianya 48 tahun, ia kembali melakukan pertarungan melawan Don Chinjo. Ya, saat itu ia berniat mengambil harta karun dalam bongkahan laut es yang membeku itu. Di pertarungan itu nih, kita tahu bahwa kepala runcing Don Chinjo itu hilang seketika. Dan seketika itulah misi mereka gagal karena Gap dikenal sebagai si tinju Gap setelah peristiwa tersebut. Setelah momen-momen itu nih, ia akhirnya sering dipertemukan lagi dengan orang yang membantunya mengalahkan Rocks di masa itu. Dia adalah sang raja bajak laut Goldie Roger. Nah, dalam angkatan laut pula inilah momen dimana Gap itu selalu menjadi orang yang bisa memojokkan Roger di setiap pertemuan-pertemuannya. Kita tahu bahwa saat itu Fleet Admiral Kong bahkan selalu menawari Gap itu sebagai posisinya yang baru sebagai admiral, tetapi selalu dirinya tolak nih. Alasannya itu simpel, ia tidak mau bekerja secara langsung menjadi bawahan dari Tenryubito, karena menurutnya itu artinya Gap memiliki pandangan lain nih, bahwa Tenryubito yang tidak memiliki rasa kemanusiaan ini tidak pantas seenaknya menyuruhnya, meskipun dirinya sendiri adalah mengabdi sebagai angkatan laut.
Inilah banyak yang mendasari pula nih salah satu kenapa GAP ini kemungkinan terbesar adalah pelopor dari organisasi yang masih samar-samar sekarang, yaitu SWORD Organization, dimana kita tahu lah SWORD sendiri mengusung ideologi True Justice dan bukannya Absolute Justice. Nah, orang-orang seperti GAP yang memiliki kekuatan superior sampai sekarang ini nyatanya masih banyak hal yang belum terungkapkan soal jati dirinya itu. Kita masuk cerita yang kedua nih, itu adalah putranya sendiri, D-Dragon. Nah, legendaris memang nih orang. Monkey D. Dragon menjadi karakter dengan nama yang sangat besar, namun sangat sedikit sekali mendapatkan porsi lebih dalam kisah-kisah serial One Piece itu. Monkey D. Dragon sendiri adalah anak dari pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp dan juga ayah dari calon raja bajak laut di masa depan nanti, Monkey D. Luffy, pemimpin pasukan revolusioner sekaligus musuh terbesar bagi para kaum naga langit, ancaman terbesar untuk pemerintahan dunia, dan juga menjadi manusia yang paling dicari di seluruh universe One Piece itu sendiri. Nah, dalam semua reputasinya itu memang sangat wajar sih jika tidak ada orang yang tidak merinding jika mendengar nama Dragon itu disebutkan. Sampai saat ini pun kebencian dan juga alasan Dragon sangat memusuhi pemerintahan dunia sama sekali belum benar-benar dijelaskan secara detail dan pastinya nih tentunya. Namun banyak spekulasi dari para fans yang mengatakan jika kebencian Dragon kepada pemerintahan dunia itu disebabkan karena berbagai hal dan juga aturan-aturan yang dibuat oleh para petinggi pemerintahan dunia itu yang menurutnya kacau balau. Jika memang itu adalah alasan utama Dragon sangat membenci pemerintahan dunia, lantas bagaimana nih dengan para bajak laut sendiri? Bukankah bajak laut juga sangat jahat? Bahkan banyak di antara mereka melakukan hal yang buruk di seluruh penjuru dunia One Piece sendiri. Kita kasih contoh kecilnya nih, itu adalah Arlong yang saat itu menghancurkan desa tempat Nami berasal, Kurohige yang menyerang Drum Island, dan salah satu yang terparah adalah Doflamingo yang berusaha menghancurkan seluruh dunia ini. Nah, jika memang hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan keburukan menjadi alasan utama Dragon sama membenci pemerintahan dunia, lantas kenapa dia tidak serta-merta membenci para bajak laut? Bukankah nih mereka bukannya melakukan hal yang jauh lebih buruk dari para pemerintahan dunia? Ataukah justru kebencian Dragon kepada pemerintahan dunia itu justru memiliki permasalahan yang lebih jauh ke depannya? Dari sini nih, tato yang berada di tepat wajah bagian kirinya Dragon itu memungkinkan akan menjawab dan menjadi kunci dari semua alasan Dragon ini. Nah, seperti yang kita tahu pula bahwa Dragon itu tidak dari awal memiliki tato itu di wajahnya. Ada satu titik di mana dia pada akhirnya menato wajah di bagian kirinya itu. Apakah menurut kalian nih, mungkin jika Dragon itu hanya ingin terlihat keren di mata orang-orang saja dan memiliki tato itu? Nah, tentu ini tidak kan? Jika kalian masih ingat, ada satu momen di mana Dragon itu dimunculkan sebelum dia memiliki tato di wajahnya. Dan pada saat itu, seperti yang kita tahu nih, Dragon masih belum memulai gerakan revolusionernya itu. Nah, bagaimana nih jika itu adalah petunjuk lain yang coba Oda berikan yang mengisyaratkan bahwa tato itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Dragon? Jelas jika tato itu terkait dengan perjuangan Dragon melawan para pemerintahan dunia serta para bangsawan yang berkuasa di dunia One Piece itu sendiri. Who knows? Selain itu nih, Dragon juga acap kali dikaitkan jika ia adalah orang yang menyimpan Road Poneglyph terakhir sampai sekarang. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik tatonya ini nih. Ada 3 buah kotak atau cube yang berada tepat di tengah-tengah tatonya itu. Kotak atau cube ini adalah gambaran dari Road Poneglyph itu sendiri. Nah, dengan cuma diketahui 3 saja nih Road Poneglyph yang ada, maka ada satu lagi Road Poneglyph yang benar-benar hilang dari tato Dragon itu. Karena cuma ada 3 juga sih. Who knows? Nah, sekarang nih, baik generasi pertama di GAP serta generasi kedua di Dragon itu, keduanya itu selain berhubungan darah ayah dan anak, lebih dari itu, mereka adalah 2 orang yang memiliki prinsip keadilan non-absolut. Jiwa mereka bijak dan sama-sama memiliki kebebasan. Nah, mungkin inilah yang juga mendorong kepada cucu GAP dan juga putra dari Dragon itu sendiri, Mangi Mugiwara no Luffy. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah juga berpikiran jika Dragon sendiri meskipun seorang revolusioner tetapi beberapa hal itu begitu mirip dengan ayahnya tersebut? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai silsilah hubungan antara generasi pertama GAP dengan generasi kedua Dragon. 2 orang yang sama-sama mewarisi semangat TKD dalam diri mereka. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari RTV and we'll be come back.